Modus kriminal yang lagi naik daun akhir-akhir ini tuh pura-pura jadi debt collector. Bayangin, kamu lagi nongkrong, tiba-tiba didatengin orang yang ngaku petugas leasing dan minta kunci motor kamu dengan cara yang keras dan kasar. Kamu bakal ngapain? Yuk tonton sampai habis biar tahu cara aman hadapi situasi kayak gini. Jangan lupa like, komen, share ke orang terdekat, dan subscribe channel Baiklah buat konten lain yang bikin kamu makin waspada. Hidup di Indonesia lagi susah-susahnya. Ekonomi mepet, harga barang naik, dan PHK di mana-mana. Di saat tekanan hidup makin berat, makin banyak juga orang yang nekat. Mereka akhirnya memilih untuk menggunakan jalan pintas yang gak bener, yaitu melakukan tindakan kriminal. Dan yang lagi marak dengan berpura-pura menjadi debt collector atau yang biasa disebut mata elang. Udah banyak yang jadi korban. Salah satunya Geni di Tangerang. Dia tiba-tiba diberhentiin sama beberapa orang yang ngaku dari leasing dan bilang dia nunggak cicilan motor 3 bulan. Karena takut, Geni ninggalin motornya di sebuah supermarket dengan mengunci stang kendaraan bermotornya. Saat dia kembali, motornya udah hilang dibawa kabur sama orang yang ngaku debt collector tadi. Ada juga cerita dari Heru yang hampir kena tipu sama modus yang mirip. Ada orang yang ngaku-ngaku debt collector datang dan nunjukin data plat nomor mobil yang cocok. Si oknum yang ngaku debt collector maksa buat ngecek nomor rangka mobil. Untungnya, Heru sadar kalau di surat yang dibawa oknum, plat nomornya emang sama, tapi merek mobilnya beda dan dia nolak buat cek nomor rangka mobil. Jadi, dia selamat dari penipuan itu. Dari kasus-kasus kayak gini, kelihatan deh gimana orang yang tiba-tiba dikagetin sama orang yang ngaku berwajib bisa langsung panik dan gampang under pressure. Apalagi kalau cara mereka kasar dan maksa. Terus, gimana ya cara ngadepin hal kayak gini kalau kita lagi di situasi yang sama? Pertama dan paling penting, jangan panik. Waktu kamu panik, kamu jadi gampang dikibulin dan dipaksa nurut. Tetap tenang dan jangan buru-buru ngasih kunci atau kendaraan kamu. Atur pikiran dan konsentrasi dulu buat bisa mulai tanya-tanya hal yang penting. Kamu tuh juga punya hak buat minta penjelasan. Yang kedua, tanya identitas mereka. Kalau mereka ngaku debt collector resmi, mereka harus bawa beberapa legalitas untuk melakukan penyitaan kendaraan. Macam surat tugas dari leasing, kartu identitas, bukti bahwa kamu nunggak atau wan prestasi, salinan sertifikat fidusia dari kendaraan kamu, dan juga sertifikat profesi dari OJK. Kalau mereka nggak bisa nunjukin itu semua, kemungkinan besar mereka cuma oknum atau bahkan penipu. Jangan kasih mereka akses ke kendaraan kamu. Ketiga, kamu juga harus pastiin posisi kamu. Cek lagi, bener nggak kendaraan kamu masih dalam proses nyicil? Atau malah udah lunas? Kalau kamu beli secara cash, langsung tolak aja. Mereka jelas salah target, dan itu udah tanda yang aneh. Tapi kalau kamu masih kredit, kamu juga tetap punya hak. Kalau kamu belum nunggak, mereka nggak boleh seenaknya narik kendaraan kamu. Keempat, jangan izinin mereka buka-buka kendaraan kamu. Apalagi mereka minta buat cek nomor rangka atau ambil kunci. Itu langkah yang bahaya banget. Biasanya, mereka pakai alasan itu buat nyari celah dan bikin kamu lengah. Yang kelima, rekam semua kejadian dari awal kalau kamu udah ngerasa ada yang janggal. Ambil HP kamu, rekam video, ambil foto plat motor mereka, wajahnya, suaranya. Kalau mereka niat jahat, bukti visual bisa bantu banget buat lapor ke polisi atau pihak leasing. Dan yang terakhir, langsung hubungi leasing resmi kamu. Dan kalau perlu, lapor polisi. Ingat ya, motor kamu nggak boleh ditarik secara paksa kalau kamu nggak setuju. Harus lewat pengadilan. Jadi, kalau mereka maksa, itu udah masuk ke ranah pidana. Kamu punya hak hukum dan jangan biarin mereka main ancem-ancem. Kejadian kayak gini tuh bukan cuma soal motor atau mobilmu doang ya, tapi soal mental. Tentang gimana kita sebagai masyarakat bisa nggak gampang ditakut-takutin sama orang yang ngaku-ngaku petugas. Banyak orang di luar sana yang nggak tahu hak-haknya sendiri. Akhirnya jadi sasaran empuk buat oknum-oknum yang main kasar. Modus penipuan kayak gini bisa bekerja karena satu hal, yaitu takut. Mereka bikin kamu panik, kasih tekanan,
biar kamu nyerah tanpa mikir panjang. Tapi sekarang kamu udah tahu, kita nggak boleh langsung nurut. Kita harus mulai berani buat cek kebenaran. Berani tanya, berani bilang enggak kalau posisi kita benar. Nggak usah takut dibilang ngeyel, karena mempertahankan hak itu bukan kesalahan. Jadi, mulai sekarang siapin dirimu. Simpen nomor leasing kamu dan catat juga nomor kantor polisi terdekat. Itu penting banget kalau sewaktu-waktu butuh bantuan. Dan buat kamu yang nonton sampai sini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Baiklah, karena info kayak gini tuh harus disebarin. Share video ini ke teman dan keluarga kamu, biar mereka juga tahu haknya dan nggak gampang jadi korban. Ingat baik-baik, orang yang punya otoritas nggak akan maksa pakai kekerasan. Kalau maksa, bisa jadi dia penjahat.